Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM H712190023. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis hewan vertebrata, yaitu dari kelas Aves atau burung. Disusun oleh saya sendiri. Kemudian untuk penjelasannya ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri Aves. Apa saja ciri-ciri Aves itu? Karakteristik dari Aves diantaranya yaitu yang pertama, tubuh dipenuhi bulu yang berfungsi untuk melindungi tubuhnya dari suhu lingkungan. Bulu yang tumbuh pada kulit Aves ini mereka gunakan untuk mengatur suhu tubuh, entah itu pada saat panas ataupun pada saat dingin. Kemudian, Aves memiliki tubuh yang ringan dan tulang yang keropos. Rangka tubuh pada Aves itu ringan, sehingga mereka itu dapat dengan mudah melakukan pergerakan, khususnya pada saat terbang. Berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar, termasuk hewan homoeoterum atau berdarah panas. Jadi Aves ini mengatur suhu tubuh melalui proses berkeringat atau proses radiasi. Kemudian memiliki sepasang sayap dan kaki untuk bermigrasi ke tempat lain untuk berpindah. Kemudian bernafas dengan paru-paru dan kantong udara. Jadi di sini kantong udara ini digunakan apabila Aves itu kekurangan udara, sehingga cadangan udara pada kantong udara itu dapat digunakan oleh Aves. Jadi tidak digunakan setiap saat, tapi hanya jika diperlukan saja. Kemudian yang terakhir, tidak memiliki gigi, tetapi memiliki paruh untuk makan. Selanjutnya, yaitu ada macam-macam kelas dari Aves. Klasifikasi Aves terdiri dari dua subkelas, yaitu Arachaeornithes atau burung bergigi dengan ciri-cirinya yaitu memiliki paruh dan gigi, ekornya bertulang dan sayapnya bercakar, tetapi hewan ini telah mengalami kepunahan. Jadi untuk Arachaeornithes ini merupakan hewan yang hidup pada masa purba. Ini nih merupakan sejenis dinosaurus yang hidup di zaman purba, jadi pada masa sekarang itu sudah punah. Contohnya di sini yaitu ada Archaeopteryx lithographica, yaitu sejenis T-Rex. Kemudian yang kedua yaitu ada Neornithes, yaitu burung yang memiliki keanekaragaman yang paling melimpah. Jumlah ordonya yaitu mencapai 28 yang mencakup 166 famili dan 8.800 spesies. Lumayan banyak ya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ada taksonomi dari Aves. Taksonomi dari Aves yaitu kingdomnya Animalia, untuk filmnya yaitu Chordata, subfilmnya Vertebrata, dan kelasnya yaitu Aves atau burung. Ini adalah salah satu berbagai jenis contoh hewan dari kelas Aves. Yang selanjutnya yaitu ada macam-macam ordo pada Aves. Ordonya ini lumayan banyak juga. Ada apa saja? Ordo dari Aves kebanyakan berasal dari subkelas Neornithes. Kenapa? Karena subkelas inilah yang paling banyak dan pada zaman sekarang itu juga masih banyak ditemukan. Yang pertama yaitu ada ordo Struthioniformes. Ciri-cirinya yaitu ukuran tubuhnya besar, berbulu tipis dan tidak bercabang, paruhnya pendek, kaki berjari 2, kemudian dia itu tanpa pigostel. Apa itu? Yaitu pigostel itu otot terbang. Fungsinya yaitu untuk mengatur semua gerakan di bagian ekor dan mengontrol bulu di bagian ekor. Contohnya yaitu ada burung unta atau Struthiocamellus. Ini adalah contoh gambar dari burung unta. Kemudian ordo yang selanjutnya yaitu ordo Galliformes. Ciri-cirinya yaitu terbangnya pendek, memiliki paruh yang pendek, bulunya bercabang, pemakan biji rerumputan, dan kakinya ini biasanya digunakan untuk lari dan mengais. Contohnya yaitu ada burung merak atau Pavomalicus. Ini adalah salah satu gambar untuk burung merak.
Oke, ordo yang selanjutnya yaitu ada ordo Psittaciformes. Ciri-cirinya bulunya itu berwarna, biasanya itu berwarna biru. Ada juga yang merah. Kemudian paruhnya itu pendek, sempit, tetapi tepinya tajam. Kemudian untuk kakinya yaitu dia itu bertipe Zygodatylus. Apa itu? Yaitu ada 2 jari di bagian depan dan 2 jarinya itu di belakang. Dan bersifat reversible, artinya apa? Artinya 2 jari yang di belakang itu tidak bisa dibalik ke depan. Kemudian untuk habitatnya, dia itu biasanya menghuni hutan yang tinggi dan bersemak. Contohnya apa? Yaitu ada burung kakak tua atau Probos kygeraterimus. Ini adalah contoh dari burung kakak tua. Ordo yang selanjutnya yaitu ada Columbiformes. Ciri-cirinya paruhnya pendek dan langsing, temboloknya besar dan menghasilkan cairan susu. Nah, untuk cairan susu ini Aves tidak memiliki kelenjar susu, tetapi dia hanya menghasilkan dari temboloknya dan disusui pada anaknya. Tetapi hanya sebagian hewan saja yang memiliki menghasilkan cairan susu pada temboloknya. Kemudian termasuk hewan graminivor yaitu pemakan biji-bijian dan fragivor yaitu hewan pemakan buah-buahan. Untuk habitatnya yang asli yaitu ada di pesisir pantai. Contohnya yaitu ada merpati atau Columba livia. Ordo yang kelima yaitu ada Styrigiformes. Ciri-cirinya kepalanya besar dan bulat, matanya besar menghadap ke depan dan berbulu, jari kaki bercakar, termasuk hewan nokturnal atau aktif pada malam hari, paruhnya pendek. Nah, untuk habitatnya yaitu tinggal di pepohonan yang cukup tinggi. Contohnya itu ada burung hantu atau Bubo virgininus. Ini adalah contoh dari burung hantu. Matanya menghadap ke depan. Kemudian ordo yang selanjutnya yaitu ada ordo Apodiformes. Ciri-cirinya yaitu tubuhnya kecil dan tungkainya besar, sayapnya runcing, paruhnya kecil dan lunak. Untuk lidahnya itu berbentuk buluh panjang. Untuk tempatnya, habitatnya, ordo ini menyukai tempat yang jauh dari sinar matahari. Contohnya itu adalah burung walet sapi atau Colocolia esculenta. Ini adalah gambar dari walet sapi. Kemudian yang ketujuh yaitu ada ordo Coraciformes. Ciri-cirinya yaitu paruhnya itu kuat, berbentuk seperti tanduk sapi. Untuk paruhnya itu berwarna terang, biasanya berwarna kuning kemerah-merahan atau orange. Kemudian jari-jari ke-1 dan ke-4 itu bersatu pada bagian pangkal, dan spesies ini paling banyak ditemukan di Sulawesi. Contohnya itu burung enggang atau bahasa ilmiahnya Buceros bicornis. Ini adalah contoh dari burung enggang. Di sini untuk paruhnya terang ya, berwarna kuning. Ada juga yang berwarna orange. Kemudian yang selanjutnya itu ada ordo Ciconniformes. Ciri-cirinya paruhnya besar dan lurus, jari-jari tampak selaput, makannya itu berupa ikan atau hewan air. Kemudian lehernya itu dan tungkainya panjang. Untuk habitatnya itu dapat dijumpai di daerah beriklim yang hangat. Contohnya itu ada bangau atau Leptoptilus javanicus. Ini adalah contoh dari gambar dari burung bangau. Nah, ini yang terakhir yaitu ordo Passeriformes. Ciri-cirinya itu kakinya itu relatif pendek, 1 jari di depan dan 1 jarinya di belakang. Dapat berkicau dan bernyanyi, dikenal sebagai burung bersih dan cantik. Kenapa? Karena contoh burung dari ordo ini biasanya itu membuat sarang, di mana sarangnya itu bentuknya bagus. Terus untuk habitatnya itu hidup di daerah tropis. Apa contohnya? Yaitu ada burung kepodang atau Oriolus chinensis. Ini adalah contoh dari kepodang. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pertanyaan. Ada 5 pertanyaan.
Yang pertama itu salah satu ciri Aves yaitu memiliki pundi-pundi udara seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, apabila Aves yang tidak bisa terbang, apakah memiliki pundi-pundi udara? Nah, untuk yang kedua, apa faktor yang mempengaruhi Aves itu dapat melakukan terbang di waktu sore dan secara bersama-sama? Karena ada beberapa jenis hewan yang melakukan terbang secara bersama-sama di waktu sore. Nah, itu faktornya apa? Kemudian yang ketiga, bagaimana hubungan antara paru-paru dan pundi-pundi udara pada Aves yang digunakan sebagai alat pernafasan di saat terbang? Sepertinya saya sudah menjelaskan tadi ya. Kemudian yang keempat, mengapa Aves disebut sebagai hewan homoikteren? Di penjelasan tadi juga sudah ada. Kemudian yang kelima itu beberapa jenis Aves dapat menghasilkan cairan susu dan menyusui anaknya. Apakah Aves memiliki kelenjar susu? Itu dia 5 pertanyaan dari saya. Nah, sekian dari saya. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.